Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-25 ini kita akan mengevaluasi buku Principles of Language Learning and Teaching karyanya H. Douglas Brown. Ini dia bukunya, ya ini terbitan dari Pearson Longman, edisi kelima, The Principles of Language Learning and Teaching. Nanti kalian bisa mendownloadnya di Scalza ya untuk buku teks ini ya. Jadi ini buku rujukan untuk semua mahasiswa bahasa Inggris. Karena di buku ini ada prinsip-prinsip pengajaran bahasa dan pengajarannya. Struktur dan isi. Buku ini mencakup berbagai topik terkait pembelajaran dan pengajaran bahasa, seperti teori pembelajaran bahasa, psikologi kognitif, konteks belajar, evaluasi, dan metode pengajaran. Setiap bab disusun secara sistematis dan membahas aspek-aspek penting dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa. Materi yang disajikan dalam buku ini didasarkan pada penelitian terkini dalam bidang pembelajaran bahasa. Dari segi keterbacaan, bahasa yang digunakan dalam buku ini cukup jelas dan mudah dipahami. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh yang membantu pembaca memahami konsep-konsep yang diajukan. Dari segi kekuatan, salah satu kekuatan buku ini adalah pendekatannya yang komprehensif dalam menjelaskan teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Buku ini juga memberikan banyak contoh dan studi kasus yang relevan yang membantu pembaca mengaitkan teori dengan praktek dalam pengajaran bahasa. Penekanan pada pengajaran berbasis penelitian dan bukti juga menjadi kelebihan buku ini. Untuk kelemahan atau kekurangan dari buku ini terutama ditujukan untuk para pendidik bahasa yang sudah memiliki pengetahuan dasar tentang teori pembelajaran bahasa. Bagi pembaca yang baru dalam bidang ini, mungkin beberapa konsep yang dijelaskan terasa kompleks. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini cenderung lebih teoritis daripada praktis. Meskipun ada contoh-contoh yang diberikan, namun ada kemungkinan perlu adanya pendekatan yang lebih praktis dalam beberapa bagian. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini cenderung lebih teoritis dan kurang memberikan fokus pada aspek praktis dari pengajaran bahasa. Buku ini juga memiliki cakupan yang luas yang bisa menjadi tantangan bagi pembaca yang mencari informasi yang lebih spesifik atau mendalam tentang topik tertentu. Keandalan dan relevansi. Buku ini telah menjadi rujukan utama dalam bidang pembelajaran dan pengajaran bahasa selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini telah diakui dan dianggap relevan oleh para ahli dan praktisi di bidang ini. Konten buku ini didasarkan pada penelitian yang kuat dan teori-teori terkini dalam pembelajaran bahasa, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk pengajaran bahasa yang efektif. Kejelasan dan keterbacaan. Buku ini ditulis dengan gaya yang jelas dan mudah dipahami, membuatnya dapat diakses oleh berbagai pembaca, termasuk mahasiswa, pendidik, dan peneliti. Penjelasan dan konsep-konsep yang diuraikan dalam buku ini disajikan dengan jelas dan didukung dengan contoh-contoh yang membantu pembaca memahami materi dengan lebih baik. Kelengkapan dan kedalaman. Principles of Language Learning and Teaching Book mencakup berbagai aspek penting dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa, mulai dari teori pembelajaran hingga metode pengajaran yang berbeda. Buku ini menyajikan diskusi yang mendalam tentang berbagai topik yang relevan, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep-konsep yang dibahas. Keterhubungan dan integrasi. Buku ini mampu menghubungkan teori dengan praktek dalam pengajaran bahasa. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan contoh-contoh kasus
studi penelitian, dan saran praktis yang diberikan dalam buku. Ada upaya yang jelas untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran bahasa, seperti keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, serta pemahaman kosakata dan tata bahasa, sehingga buku ini memberikan pandangan yang menyeluruh tentang pembelajaran bahasa. Bab 1 di buku ini, Introduction to Language Teaching and Learning, yang berupa pengantar mengenai dasar-dasar pembelajaran dan pengajaran bahasa. Tinjauan konsep-konsep dasar seperti kompetensi bahasa, strategi pembelajaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa. Bab yang kedua, First Language Acquisition, tinjauan mengenai proses perkembangan bahasa pertama pada anak-anak. Teori-teori mengenai bagaimana anak-anak mempelajari bahasa pertama mereka. Bab yang ketiga adalah Second Language Acquisition, konsep dan teori yang terkait dengan pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran bahasa kedua. Yang keempat adalah Interlanguage and Error Analysis. Pemahaman tentang interlanguage yaitu tahap bahasa yang sedang dipelajari oleh pembelajar. Analisis kesalahan, error analysis, sebagai alat untuk memahami dan mengatasi kesalahan bahasa yang umum dilakukan oleh pembelajar. Bab yang kelima adalah Individual Differences in Language Learning. Variasi individual dalam pembelajaran bahasa, faktor-faktor seperti usia, motivasi, gaya belajar, dan kepribadian yang mempengaruhi kemampuan belajar bahasa. Bab yang keenam adalah Learning and Teaching Vocabulary, metode dan strategi untuk mempelajari dan mengajarkan kosakata bahasa, pendekatan yang berbeda dalam memperluas kosakata dan meningkatkan pemahaman kosakata. Bab yang ketujuh yaitu Learning and Teaching Grammar, konsep dan teori mengenai pembelajaran dan pengajaran tata bahasa, metode yang efektif untuk mengajar struktur bahasa dan penerapan tata bahasa dalam konteks komunikatif. Bab yang ke-8 adalah Listening in Language Learning, pentingnya kemampuan mendengarkan dalam pembelajaran bahasa, strategi dan teknik untuk meningkatkan pemahaman mendengarkan dan kemampuan berinteraksi secara lisan. Bab yang ke-9 adalah Speaking in Language Learning, pengembangan kemampuan berbicara dalam pembelajaran bahasa, strategi dan kegiatan untuk melatih keterampilan berbicara dan interaksi lisan. Bab ke-10, Reading in Language Learning, berupa pemahaman tentang pembelajaran membaca dalam konteks bahasa, metode dan strategi untuk meningkatkan pemahaman bacaan dan keterampilan membaca. Bab yang ke-11, Writing in Language Learning, pengembangan kemampuan menulis dalam pembelajaran bahasa, pendekatan dan teknik untuk melatih keterampilan menulis dalam berbagai genre dan konteks. Bab yang ke-12, Content-Based Instruction and Language Immersion, konsep dan implementasi pembelajaran berbasis konten atau Content-Based Instruction dan keadaan berbahasa terbenam atau Language Immersion. Bagaimana mengintegrasikan konten dan bahasa dalam pengajaran untuk meningkatkan pembelajaran bahasa. Secara keseluruhan, buku Principles of Language Learning dan Teaching adalah buku teks yang sangat berharga bagi mereka yang tertarik dalam memahami teori dan prinsip-prinsip di balik pembelajaran dan pengajaran bahasa. Meskipun beberapa pembaca mungkin menginginkan lebih banyak fokus pada aplikasi praktis, buku ini tetap menjadi sumber referensi yang kuat dan relevan untuk para pendidik bahasa dan peneliti di bidang ini.